Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Fairuzyono, NPM 191030384. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja peserta didik. Mata pelajarannya itu ilmu pengetahuan alam. Kalau untuk kelas 9, materinya itu rangkaian listrik. Yang pertama yaitu ada kompetensi inti. Kompetensi inti itu ada 4. Yang pertama yaitu tentang sikap spiritual, yang kedua yaitu tentang sikap sosial, yang ketiga itu tentang kompetensi inti pengetahuan, yang keempat yaitu untuk kompetensi inti keterampilan. Nah, di sini saya hanya menggunakan 2 kompetensi inti. Yang saya pakai yaitu kompetensi inti yang ketiga. Isinya yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan atau faktual, kontekstual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan teknologi terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Lalu kompetensi inti yang keempat, isinya yaitu mengolah, menguji, dan menalar dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menggambar, dan mengarang sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Lalu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu untuk kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh para siswa pada tahapan pengetahuan keterampilan, dan sikap kemampuan dasar ini dijadikan sebagai landasan melakukan proses pembelajaran dan penilaian bagi siswa. Di sini saya menggunakan kompetensi dasar yaitu ada 2, yang isinya tentang menjelaskan konsep listrik, statis, dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan dan sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. 4.4 yaitu menyajikan pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Indikator penerapan kompetensinya itu isi-isi dalam pembelajarannya yaitu menghitung besar arus listrik dalam suatu kawat penghantar, 3.4.2 yaitu tentang memahami hukum Ohm dan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. 3.4.3 menghitung hukum 1 Kirchhoff. 3.4.4 memahami rangkaian listrik seri dan paralel dan berikan contoh pada kehidupan sehari-hari. Lalu ada 4.4.1 menyebutkan contoh sumber-sumber energi listrik alternatif. 4.4.2 menghitung daya listrik pada lampu di sekitar lingkungan sekolah atau kelas. 4.4.3 menyebutkan upaya untuk penghematan listrik. 4.4.4 menyebutkan contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya yaitu ada 8. Tujuannya itu kita ambil dari indikatornya hampir sama. Terus lalu ada teori tentang rangkaian listrik. Ada listrik statis, lalu ada berhadapan dengan masalah. Nah, di sini kita
mengasih masalah pada siswa, lalu siswa ada kegiatan yang pertama yaitu identifikasi masalah dalam perumusan masalah. Di sini siswa untuk mencari masalah dalam dalam permasalahan dua permasalahan ini. Lalu kegiatan 2 itu merumuskan hipotesis disertai dengan argumentasi. Berdasarkan permasalahan dan identifikasi masalah yang sudah dibuat, perkirakan hipotesis dengan disertai argumen yang tepat. Yang selanjutnya akan diuji melalui kegiatan diskusi dengan mencari referensi dari berbagai sumber. Jadi, setelah kita tahu permasalahannya apa, lalu kita melakukan hipotesis. Lalu kegiatan 3 yaitu mencari informasi untuk menguji kebenaran hipotesis yang sudah dibuat siswa bersama dengan kelompok mencari informasi dari berbagai sumber. Lalu kegiatan 4 untuk mengumpulkan data dari hasil hipotesisnya. Lalu di sini ada analisis. Analisis untuk yang pertama itu berdasarkan informasi yang telah didapat, identifikasi penyebab yang terjadi di permasalahan 1 dan 2, jelaskan. Yang kedua yaitu apa yang membedakan antara kejadian pada permasalahan 1 dan 2, jelaskan. 3. Buatlah kesimpulan berdasarkan informasi yang kalian dapatkan serta sebutkan apa saja manfaat dari informasi yang kelompok kalian dapatkan. Lalu setelah melakukan percobaan, kita lalu ada latihan soal. Latihan soal ini saya membuat dengan bentuk uraian. Kalau lembar kerja peserta didik itu tidak ada kunci jawabannya, hanya latihan soal saja. Berbeda dengan bahan ajar, kalau bahan ajar itu ada kunci jawabannya. Sekian dari pemaparan tentang lembar kerja peserta didik. Sekian, mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.